harusnya nutup auratnya itu sama dengan posisi ketika sholat, ya. Ya. Embo, ini contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in. Kita melanjutkan ngaji kitab Nasaihul Ibad bab Ar-Rubai, nasihat-nasihat yang bersifat empat. Kita sekarang sampai pada maqalah yang keempat. Qala al-musannifu wa syarikh rahimahumallahu wa nafa'anallahu bi'ulumihima wa hasyarana fi zumratihima. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu utawi dawuh kang kaping 4 iku qala wis dawuh sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kawakibu amanun li ahli sama. Al-kawakibu utawi pira-pira bintang, bahasa Jawanya lintang, bahasa Sansakertanya apa? Sansakertanya kartika. Kartika itu bintang, kalau bulan itu candra, kalau matahari itu surya. Al-kawakibu utawi piro-piro bintang, biasa diistilahkan bintang gemintang, iku amanun dadi keamanan li ahli samai kedue penduduk langit. Bintang itu adalah security, safety, keamanan bagi para penduduk langit. Faidan tasarot mongko ing dalam tatkalane dadi rontok, ai tafarraqat tegese dadi rontok apa al-kawakibu pira-pira bintang, jika bintang gemintang itu rontok berguguran, kana mongko ono apa al-qada'u keputusan, ayil hukmu tegese keputusan al-ilahiyu kang bangsa pangeran, ana iku ala ahli samai melarat ing atase penduduk langit, maka kehancuran akan terjadi atas para penduduk langit. Nyatane minal ingkitori saking terpecah belah, wattoyi lan terlipat. Attoyi maknane mengkeret. Wa mautil malaikati lan matine para malaikat fiha ing dalam sama. Andaikan bintang-bintang itu rontok, maka kehancuran akan terjadi pada seluruh penduduk langit. Langit akan terpecah belah, langitnya jadi mengkeret, dan seluruh malaikat mati. Makanya zaman lek ndelok bintang ning gone langit ya, iku semacam dadi paku. Sama nggak pernah membayangkan langit yang begitu
luas, begitu dahsyat, tanpa tiang. Sampeyan ngerti cagake langit itu nondi? Kok gak ceblok? Kebayang nggak misalnya langit runtuh? Kan nggak ada tiangnya. Nah, langit bisa kuat, nggak runtuh, itu karena dipaku sama Allah. Pakunya apa? Ya bintang-bintang itu sebagai paku dan kekuatannya langit. Maka misalkan bintang-bintang itu jatuh berguguran, maka langit akan terpecah belah, porak-poranda, hancurlah kehidupan di alam samawi, kehidupan langit berantakan, malaikat-malaikat mati kabeh. Itu bintang. Padahal bintang itu ada yang besarnya lebih besar daripada bumi, bahkan ada yang lebih besar daripada matahari. Ya dulu saya waktu sekolah maca ning buku ngono, kenyataannya ya sama-sama nggak tahu kok. Duh, emang Abah pernah sekolah? Ya pernah dulu, walaupun sekolahnya nggak sungguh-sungguh. Udah, terusane wa ahlu baiti, utawi ahli keluarga ingsun, ahli baitnya Rasulullah, keluarga daleme Kanjeng Nabi. Wa ahlu baiti, utawi keluarga dalem ingsun Kanjeng Nabi. Maksudnya ahlu baiti niku ai dzurriyyati, tegese putra keturunan ingsun, anak-anak keturunan dari Rasulullah iku amanun, dadi keamanan li ummati, kedue umat ingsun. Zurriyahnya Rasulullah, para sahadah, para habaib yang ada garis nasab sambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah keamanan bagi umatku, kata Rasulullah. Kita diberi jaminan keamanan, kekuatan berupa zuriyah Rasulullah, para habaib, garis keturunannya Kanjeng Nabi. Mulanya wajib hukumnya bagi kita untuk menghormat, memuliakan para habaib, dzurriyyahnya Rasulullah, keturunannya Rasulullah, karena darah Rasulullah mengalir pada beliau-beliau itu. Haram hukumnya bagi kita melecehkan, merendahkan, menghina para habaib. Kalaupun misalnya ada pendapat-pendapat beliau yang tidak sesuai dengan kita, misalnya kita tetap wajib menghormati beliau sebagai dzurriyyahnya Rasulullah. Mungkin pendapatnya boleh nggak kita pakai, tapi kita tetap wajib menghormat beliau-beliau sebagai dzurriyyah keturunanipun Kanjeng Nabi. Paham nggih? Paham nggih? Rasulullah itu kalau pesan seperti itu, aku nggak minta upah apa-apa kepada kalian atas seluruh perjuanganku untuk kalian, ndak, tapi muliakanlah anak keturunanku. Qul la as'alukum 'alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakan wahai Muhammad, aku tidak meminta kepada kalian upah atas segala dakwahku, atas segala perjuanganku, ndak, illal mawaddata fil qurba, kecuali cintailah kerabatku, keluargaku, anak-anak keturunanku.
Jadi misalnya ada pendapat dari beliau-beliau yang kurang pas dengan kita, ya kita nggak usah ikuti pendapatnya, tapi kita tetap wajib menghormat beliau sebagai zurriyahnya Rasulullah. Ngoten nggih? Karena keturunan Kanjeng Nabi niku keamanan bagi umatku. Nah, kalau akhir-akhir ini banyak para habaib zurriyahnya Rasulullah yang wafat, dipanggil menghadap Allah, ini ya pasti ada hikmah di balik itu semua. Apa ini merupakan sinyal bahwa memang kehancuran dunia ini udah makin dekat? Para ulama banyak yang wafat, nggak sedikit yang diwafatkan Allah di usia yang relatif masih muda. Cara Allah untuk menghilangkan ilmu, menghilangkan barokah, itu bukan ilmu langsung dicabuti, barokah dicabuti, enggak, tapi bimautil ulama, dengan mewafatkan para ulama, sehingga mautul alim, mautul alam, mautul alim, mautul alam, kematian orang alim itu ada merupakan kematian alam semesta. Nanti kalau orang-orang alim itu sudah nggak ada, ya jagat ini akan binasa. Mudah-mudahan para habaib dzurriyyah Rasulullah, para kiai, para ulama ya, yang selalu membimbing kita untuk menuju ridha Allah, diberikan kesehatan zahir batin, panjang umur fi taatillah. Nah, keturunanku, kata Rasulullah, adalah keamanan bagi umatku. Fa idza zala, mongko ing dalem tatkalane wis ilang sapa ahlu baiti, keluarga dalem ingsun, kana mongko ana apa al qada'u, keputusan Allah, ana iku ala ummati, melarat ing atase umat ingsun. Kehancuran bagi umatku kalau sudah tidak ada lagi zuriyahku, kalau sudah tidak ada lagi keturunanku, maka kehancuran bagi umatku nyatane min zuhuril bid'ah, saking apa tampake pira-pira bid'ah, bermunculan banyak bid'ah, terjadi banyak bid'ah, wa ghalabatil ahwa'i, lan menonjole pira-pira kesenengan, ahwa pekewo, wa ghalabatil ahwa'i, lan menonjole pira-pira pekewo, terjadi kerepotan, kesusahan, terjadi krisis, banyak terjadi krisis di mana-mana. Krisisnya multidimensi, bukan hanya krisis ekonomi, krisis moral, krisis akhlak, naudzubillah, wa ikhtilafil aqaidi, lan perbedaane atau pertentangane pira-pira akidah. Banyak orang-orang yang berselisih dalam hal akidah. Ini udah mulai terjadi sekarang, zaman sekarang ini udah mulai terjadi. Coba kalau mengikuti perkembangan media sosial, ribut, debat soal akidah, soal syariat, hanya diributkan tapi nggak dijalankan. Masya Allah. Wa dhuhurir Rumi, lan tampake kekuasaan Raja Rom, Raja Romawi. Ini udah, kalau udah muncul nanti udah deket iqtarabatis sa'ah, udah deket kiamat. Ya memang harus diakui, kita ini umat akhir zaman. Setelah kita nggak ada umat lagi kan, kita ini umat terakhir. Kok kamu masih jomblo?
Loh, kita ini kan umat terakhir. Setelah kita udah nggak ada umat lagi. Ya kalau misalnya umatnya Nabi Musa masih panjang perjalanannya, masih ada Nabi Dzulkifli, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Yunus, sampai Nabi Isa, banyak. Lah kita umat Muhammad ini kan udah umat yang terakhir, udah nggak ada umat lagi setelah kita. Baru nyadar kalau kita ini umat terakhir. Wa ghairiha lan liyane kabeh, macam-macam fitnah akan terjadi, macam-macam fitnah akan terjadi. Wa ana utawi ingsun Kanjeng Nabi iku amanun, dadi keamanan li ashabi, kedua piro-piro sahabat ingsun. Aku ini keamanan bagi para sahabat-sahabatku. Kalau zuriyahnya Rasulullah, para habaib keturunannya Rasulullah, keamanan bagi umat. Ibarat bintang itu keamanan bagi langit. Posisinya kayak itu. Nah, aku kata Rasulullah, amanun li ashabi, keamanan bagi para sahabat-sahabatku. Fa idza dhahabtu, mongko ing dalam tatkalane wis wafat sapa ingsun, ai mutu tegese wis seda sapa ingsun, ketika Rasulullah sudah wafat, kana mongko ono apa al-qada'u, keputusan Allah, ono iku ala ashabi, melarat ing atase pira-pira sahabat ingsun, nyatane minal fitani, saking pira-pira fitnah. Wal hurubi, lan piro-piro peperangan. Nanti akan muncul banyak fitnah, muncul banyak peperangan, dan itu sudah terjadi pasca wafatnya Rasulullah. Zaman kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar Siddiq udah mulai banyak yang murtad, udah mulai banyak yang berontak. Zaman Sayyidina Umar makin banyak, zaman Sayyidina Utsman makin banyak, dan puncaknya zaman Sayyidina Ali. Pemberontakan terjadi di mana-mana. Waktu itu banyak terjadi fitnah, banyak terjadi peperangan, sampai Sayyidina Ali itu perang sama Sayyidah Aisyah, namanya perang Jamal. Sayyidina Ali perang sama sahabat Muawiyah, namanya perang Siffin. Tuh baca sejarahnya dalam kitab tarikh itu kan ada. Lalu sampai Sayyidina Ali perang sama Sayyidah Aisyah, perang Jamal 2 kali. Coba, itu zaman sahabat. Nah zaman sekarang perang media sosial, ngeri. Makanya ya Allah, Ahlul Bait, keluarganya Kanjeng Nabi itu keamanan bagi umat. Sampai sekarang alhamdulillah dilestarikan oleh Allah. Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan untuk menjadi keamanan bagi kita semua. Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Syubbihu bil anjumi zuhuri misla ma qad jaa fi sunani. Ya Rasul, ya Rafi'a syani wad daraji, Rasulullah salamun alaik.
عطفة يا جيرة العالم يا أهيل Ahlu Baitil Mustafa, ahli daleme Kanjeng Nabi Al Mustafa yang terpilih, Ahlul Bait keluarga daleme Kanjeng Nabi At-Tuhuri yang suci-suci. Hum amanul ardi, mereka adalah keamanan bagi bumi. Faddakiri, ingat selalu itu. Ahlu Baitil Mustafa At-Tuhuri hum amanul ardi faddakiri, kan begitu. Ahlu Baitil Mustafa At-Tuhuri, ahli dalam keturunan-keturunannya Kanjeng Nabi yang terpilih, yang suci-suci. Hum amanul ardi faddakiri, hum mereka, amanul ardi adalah keamanan bagi bumi. Ya Allah, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam keamanan bagi para sahabat-sahabatnya. Ketika Rasulullah sudah wafat, maka akan terjadi banyak fitnah, bahkan banyak peperangan. Wartidadiman irtadda, wartidadiman lan dadi murtate wong, irtadda kang padha murtad sapa man. Banyak yang murtad, sampai ada yang ngaku jadi nabi, namanya Musailamah Al-Kadzab. Mulai dulu itu sudah ada ngaku jadi nabi. Wah, Indonesia ini juara. Indonesia ini wakeh sing wis ngaku jadi nabi. You know? Ada beberapa yang fenomenal, sempat menggemparkan. Ada yang namanya siapa? Ahmad Musaddiq dulu. Ya, Ahmad Musaddiq namanya. Itu orang Bogor. Dia profesinya guru olahraga. Ngaku jadi nabi, jadi syahadatnya dirubah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna musaddiq Rasulullah ngono. Syahadat itu dirubah. Lah ini kan dia terinspirasi dari ayat Quran yang musaddiqal lima baina yadayhi. Rasulullah ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan ada rasul yang datang setelahku namanya Ahmad. Lah dia namanya Ahmad Musaddiq, yang musaddiqun, makanya dia ngaku jadi nabi. Orang Bogor, guru olahraga. Katanya dia sebelum menerima wahyu itu sempat bertapa di Gunung Parung Bogor selama 40 hari, kemudian didatangi malaikat Jibril. Lah terus malaikat Jibril ke Parung Bogor ngapain? Emang malaikat Jibril mau muncak? Emang mau ke puncak? Yang gregetno kok. Ana Lia Aminuddin punya komunitas Eden, wong wedok yang ngaku dadi nabi. Setelah itu ngaku lagi dadi Ruhul Kudus, ngaku dadi malaikat Jibril. Ngeri Indonesia. Ada orang Malang namanya Yusman Roy, mantan petinju. Begitu tinju wis gak payu, kehilangan pekerjaan, stres, akhirnya ngaku dadi nabi. Ono wong Jawa Tengah, wong Klaten jenenge Tukimin. Lah ya itu, kalau nabi namanya Tukimin itu syahadatnya yo gak pantas blas. Mau wa asyhadu anna Tukimin. Lah kan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad pantes, Allahumma sholli ala Tukimin terus gak pantes blas. Ya Allah, ayo
penghormatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus kita berharap syafaatnya, karena Allah berjanji, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menimpakan azab bencana kepada satu kaum selama engkau Muhammad ada di antara mereka. Bisa jadi keturunan Nabi Muhammad ada di antara mereka, maka Allah tidak akan menimpakan bencana, tidak akan menimpakan azab. Atau yang dimaksud engkau Muhammad berada di antara mereka, ajaran-ajaranmu wahai Muhammad dijalankan oleh mereka, atau mereka mencintaimu Muhammad, mereka selalu menghadirkanmu dalam kehidupan mereka Muhammad. Ketika aku sudah tidak ada, kata Rasulullah, maka akan banyak terjadi fitnah, akan banyak terjadi peperangan, banyak orang murtad, wakhtilafil qulubi, lan perselisiane piro-piro hati. Maka di antara bentuk menghadirkan Rasulullah itu ya melalui sholawat. Para jamaah kalau ingin mengikuti sholawat-sholawat dari kami bisa buka channel YouTube Ponpes Sabilun Najah Simo. Insya Allah di channel itu kami banyak mengunggah lantunan-lantunan sholawat Nabi dalam berbagai versi. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan men-share, membagikan ke teman-teman agar pecinta-pecinta Rasulullah, pecinta-pecinta sholawat semakin syiar, semakin banyak, sehingga syafaat Rasulullah ini bisa umum untuk seluruh umat saudara-saudara kita. Oke, sekali lagi bisa dibuka di channel YouTube Ponpes Sabilun Najah. Insya Allah di situ nanti banyak kami unggah video-video lantunan-lantunan sholawat. Kita bisa bersolawat sama-sama, berharap cinta Rasulullah sama-sama, berharap syafaatnya Rasulullah sama-sama, dan mudah-mudahan kelak di surga kita dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal jibalu utawi piro-piro gunung iku amanun, dadi keamanan li ahlil ardi, kedua penduduk bumi. Gunung itu pakune bumi, ibarat bintang adalah pakune langit. Jadi nek pakune langit niku lentang, lek pakune bumi napa? Gunung. Jadi Gusti Allah gawe bumi ini kan di atas air. Dunia, bumi ini ya. Itu daratan dengan lautan kan lebih luas lautan. Daratan itu hanya 1/3, sementara lautan 2/3. 2/3 bumi ini lautan. Jadi bumi ya, daratan ini berada di hamparan lautan. Jadi ya koyok sampean misalnya nanggone kolam, terus sampean naruh talam di gone kolam, kan kambang dia. Nah, dia bisa terombang-ambing oleh gelombang laut. Supaya nggak terombang-ambing, dipaku sama Allah pakai gunung, celep. Sehingga dunia ini penuh gunung. Cuman tidak semua gunung itu berapi, ada yang berapi, ada yang enggak. Tapi gunung pasti ada. Wong itu paku kok. Kalau nggak ada gunung, ya bumi ini goyang, oleng. Kalau nggak ada gunung, oleng bumi ini. Ya gitu ya. Bumine goyang arane lindu. Itu dulu apa punya sholawat Jawa kayak gitu. Bumine goyang arane lindu. Lindu kok rindu.
Sing gak sembahyang bakal dibendu itu dimurkai. Sing gak sembahyang bakal dibendu, bumi ini goyang. Nah sekarang sudah banyak terjadi gempa, sering terjadi gempa. Kalau itu terjadi di laut pergesekannya ya bisa menimbulkan gempa yang parah, gelombang laut nggak terkendali, muncul tsunami. Biasanya gitu. Nah kalau di daratan masih agak mending. Nah dan pakune bumi, gunung itu sekarang kan udah banyak yang mulai menguap, ngentut, muntah, lho gitu. Faida dhahabat mongko ing dalam tatkalane ilang apa aljibalu pira-pira gunung. Ketika gunung-gunung itu lenyap, kana mongko ana apa alqadau keputusane Allah. Ana iku ala ahlil ardi ing atase penduduk bumi. Ya kehancuran. Kalau pakunya bumi, gunung-gunung itu sudah hilang. Masya Allah, ngono carane. Sehingga nanti kiamat itu kan ketika idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi yang jadi ukuran kiamat itu bumi. Bumi. Misalnya planet yang lain, mau Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, atau planet apapun hancur berkeping-keping, asal bumi belum hancur, belum kiamat namanya. Wong kiamat itu idza zulzilatil ardu. Ukurannya itu bumi, ardu yang jadi ukuran. Planet yang lain misalnya udah hancur berantakan, tapi bumi belum hancur, belum kiamat. Jadi ukuran kiamat itu memang bumi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digonjang-ganjingkan dengan gonjang-ganjing yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi menumpahkan dan mengeluarkan seluruh isi perutnya, isi kandungannya. Wa qalal insanu malaha, manusia pada heran dan berkata, apa yang terjadi pada bumi? Bingung. Iki kok nek wis trompete malaikat Israfil disebul, tot, mendengar pertama, saking gak kuatnya, itu seluruh manusia itu ndase tengkleng kabeh. Lho saiki sak kenceng-kencenge swara ya kan gak sampai ndadekno ndasmu tengkleng. Dadi krungu tot langsung ini. Dadi tekle kabeh wong. Masya Allah, wis muga-muga gak menangi sebulan trompete malaikat Israfil. Paling juga menangi sudah mati kabeh. Lah kalau yang menangi itu kan kari wong elek-elek tok. Sing menangi iku kari wong elek-elek tok. Ya kita kan yo elek tapi gak nemen-nemen lah. Ya know? Ya elek tapi gak nemen-nemen lah. Ya mudah-mudahan semuanya ngerasa elek nggih. Ya Allah ya Karim, wis apa maneh sing ngomong iki, Pol. Poke wong elek. Sapa sing ngomong ganteng? Fitnah. Kamu nggak tahu wal fitnatu asyaddu minal qatl. Itu fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lah apa kok sering ngomong ganteng-ganteng? Nggak tahu kamu, menghibur diri. Ngerti. Bukan mensyukuri nikmat Allah. Ya boleh lah, masuk nggak oleh. Timbangannya gak ono sing ngarani ya diarani dhewe. Mensyukuri nikmat Allah, alhamdulillah ya Allah. Aku engkau takdir dengan seperti ini, wis masya Allah. Sujud syukur. Wal maqalatul khamisatu, utai makalah kang kaping 5. Number 5. Iku an Abi Bakrin As-Siddiq, dan riwayatakan saking Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, radhiya muga-muga paring ridho sapa Allah Gusti Allah, anhu marang Abu Bakar As-Siddiq.
annahu sak temene Abu Bakar Siddiq iku qala wis dawuh sapa Abu Bakar Siddiq, arba'atun tamamuha bi arba'atin. Arba'atun utawi patang perkara minal khisali kang tetep saking pira-pira pekerti iku tamamuha bi arba'atin. Tamamuha utawi sempurnane arba'ah iku bi arba'atin kelawan patang perkara. Ada 4 perkara yang kesempurnaannya dengan 4 perkara yang lain. Ada 4 perkara yang menjadi sempurna dan bisa disempurnakan dengan 4 perkara yang lain. 4 perkara ini jadi sempurna dengan 4 perkara yang lain. Apa saja? Tamamus sholati utawi kesempurnaane salat iku bisa jadatai sahwi kelawan sujud lorone sahwi, sujud krana lali, sujud sahwi. Ini udah sering dibahas dan diterangkan dalam pengajian-pengajian fikih. Nggih. Hina wujudi sababi sujudi ing dalam nalikane anane sebabe sujud. Contoh kanak lil qauli koyok mindah rukun kang bangsa pengucap an mahallihi saking panggonane rukun qauli, mindah rukun qauli dari tempatnya. Itu juga diharuskan sujud sahwi. Wadzalika utawi mengkono-mengkono naqlil qauli iku imma ayyakuna ana kalane yen to ana apa almanqulu rukun kang den pindah ana iku ruknan rupa rukun au ba'dhan utawa sunah ba'd sunah ab'ad au hayatan utawa sunah hayat. Farruknu mongko utawi rukun mindah rukun qauli iku yasjudu sujud sapa wong musolli linaklihi krana are mindah rukun mutlakon kelawan mutlak wajib sujud sahwi. Tasyahud mbok waca nanggone lungguh istirahah, mbok waca nanggone rukuk. Wal ba'du utawi sunah ba'd iku ingkana lamun ana apa al ba'd ana iku tasyahud awal kadzalika kaya mengkono-mengkono naklil qauli sama kalau itu merupakan tasyahud awal ninggal gak tasyahud awal diganti sujud sahwi. Amal kunutu ana pun utai kunut ki sing sering sampean tinggal terutama nek subuhe kawanen. Ya masa kunut tapi gak ngatong. Ben dianggap salat duhur. Fa inna qala mongko lamun mindah. Fa inna qala mongko lamun mindah sapa wong hu ing kunut bikosdihi kelawan sengajane wong. Sengaja memang ya atau sengaja meninggalkan ya sajadah mongko sujud sahwi sapa wong au because dzikri utawa mindah because dzikri kelawan tujuan zikir fala mongko ora sujud sahwi. Wal hayatu ta sunah hayat iku layas judu ora sujud sahwi sapa wong linakliha krana mindah hayat illa surata kejaba surat ba'dal Fatihah lho. Kaza kaya mengkene keterangan afada aweh pengertian sapa Syekhuna Ahmad An-Nahrawi. 2 wa tamamus sholati utawi wa tamamus shaumi utawi sempurnane poso ai shaumi Ramadhana. Tolong Mbak, ada yang ke kamar mandi itu kerannya dimatiin. Mubazir itu nanti airnya kalau amber-amber dimatiin. Salah satu nggih? Nggih? Hah?
Oh tandon, ya berarti anu tandone anu sekakele saklarnya dimatiin. Kok nggak roh? Tidak biasanya kalau amber, hah? Kok nggak tahu? Ya? Oh, otomatis. Loh kalau otomatis ya nggak sampai amber-amber lah. Udah. Tandon yang mana? Wa tamamu shaumi utawi sempurnane poso ai shaumi Ramadan tegese poso Ramadan iku bisodakotil fitri kelawan zakat fitrah. Qala Allah Ta'ala, dawuh sapa Allah Ta'ala, apa memang sering amber kayak gitu? Tolong santri putra satu ono Zainuri nggak ada ngomong Kak Mat tolong ada yang ke rumah Kak Mat tandone amber tolong yang di luar tolong sing gede Qala Allah Ta'ala dawuh sapa Allah Ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wa 'alal ladzina lan iku wajib ing atase wong akeh yutiquna kang padha kuat sapa alladzina hu ing fidyah fidyatun utawi bayar fidyah ta'amu miskinin yaiku aweh mangan wong miskin wa dhamiru utawi dhamir hu yang pada lafadz yutikunahu wa dhamiru utawi dhamir fi yutikunahu ing dalam lafadz yutikunahu iku raji'un kembali lil fidyati maring lafadz fidyah makane wa 'alal ladzina lan iku wajib ing atase wong akeh yutikuna kang padha kuat sapa alladzina hu ing fidyah li'annahu krana sak temene dhamir iku mutaqaddimun disi'i apane rutbatan tingkatane wal makna utawi pengertiane iku wa 'alal ladzina yutiqunal fidyah huwa ta'amu miskin wa 'alal ladzina lan iku wajib ing atase wong akeh yutikuna kang padha kuat sapa alladzina al fidyata ing bayar fidyah huwa utawi fidyah iku ta'amu miskinin aweh mangan wong miskin
Wal muradu ta kang den kersakaken minat ta'ami saking ta'am iku shadaqatul fitri, zakat fitrah. Lianna Allah Ta'ala karena saat temene Gusti Allah Ta'ala iku zakaron nutur sapa Allah hadhil ayat ing iki ayat akibal amri ing dalam sause perintah bisyami kelawan poso. Karena ayat ini disebutkan setelah perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saterusé niku. Kama amara kaya uli merintah sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala bitakbiratil idi kelawan takbiran hari raya akibal ayati tsaniyati yang dalam sause ayat kang kaping pindho kama kaya keterangan fi Fathil Khabiri yang dalam kitab Fathil Khabir. Wa tamamul haji utawi sempurnane haji iku bil fidyati kelawan fidyah dam. Fidyah dalam bab haji itu apa namanya? Dam. Somben sama wis lunga haji yang ngerti. Karena rata-rata kalau jamaah haji Indonesia itu pakai haji tamattu yang itu mewajibkan bayar dam, pasti bayar dam. Bayar dam. Kalau hajinya haji tamattu. Apa iku? Ya wis meneh lek nglakoni la iso-iso dhewe. Ya. Ya, langsung praktek aja. Ya susah ya. Jelasno nggone sampeyan ya susah. Wis pokoke sok langsung praktek semua tak dongakno kabeh muga-muga iso lunga haji. Ya Allah wis kondisinya nang normal, nang insyaallah. Wa tamamul haji wahya utawi fidyah dalam bab haji iku imma dzabhun na'ami ana kalane nyembelih raja kaya binatang ternak, imma dzabhun na'ami ana kalane nyembelih binatang ternak. Ya umumnya ya kambing, nek unta ya unta siji pira 50 juta. Awil amdadi utawi pira-pira mut beras, tapi ya diuangkan rata-rata, diuangkan. Bayar dam ya rupa duit, mosok nokono golek wedhus. Lho kok mari ditekani kamat? Si amber, hah? Lho, wonge teko kok ambere mari, pawang. Tapi tetap ditinggali kamat. Apa kok? Nanti mau saya ngambil racak. Dah. Idza wujida ing dalam nalikane den temu apa sababuha sebabe fidyah. Alladzi yujibu kang majibaken apa sabab ha ing fidyah. Au yusinnu utawa nyunahaken apa sabab ha ing fidyah. Au lam yujad utawa ora den temu apa sabab. Bal fa'ala balik ngelakoni sapa wong al fidyata ing fidyah lil ihtiyati krana ngati-ati. Ya ihtiyat, aku iki kena dam to ora. Wani bayare timbang gae. Nek wong umume eman, gak dam apa wong aku gak melanggar kok dam. Gak melanggar kok dam. Kena dam itu kalau melanggar. Contoh sederhana. Akeh sing lali. Bagi jamaah laki-laki itu kalau sudah berikhram bagi jamaah laki-laki kalau sudah berikhram nggak boleh nutup kepala, nggak boleh. Nah, karena situasi panas yang menyengat, panas luar biasa, suhu itu kadang udah di atas 50. Coba kalau lagi panas, kadang sering lupa orang-orang itu, gak kuat akhirnya kudungan ini,
Kayak kain ikhrame ditelesi, kudungno sirahe ngene. Lah ini kan nggak boleh. Nggak boleh lagi ikhram nutup kepala. Ini kan apa namanya? Mewajibkan bayar dam. Melanggar gak oleh nutup kepala. Nggak boleh. Atau misalnya yang perempuan kadang suka lupa juga, nggak boleh menutup wajah. Kadang lupa. Misalnya kan nggak boleh. Terus seringkali jamaah perempuan itu yang lupa buka aurat, masih kondisi ikhram, belum tahallul, belum lepas. Jadi habis ngambil mikot, belum sampai menjalankan umrah, biasanya mampir ke hotel dulu, mampir ke kamar dulu, istirahat, baru nanti turun. Jadi setelah ambil mikot, nggak langsung masuk Masjidil Haram, tawaf, sa'i, tahallul, enggak, tapi istirahat dulu misalnya di hotel. Nah, ini banyak yang sembrono, begitu nyampe kamar hotel kan kesenengan, begitu nyampe kamar langsung geletak, dilepas kerudungnya, ndak oleh, belum tahallul. Akeh sing ngono iku. Nggak boleh buka aurat, rambutnya kelihatan aja nggak boleh. Nah ini banyak yang nggak hati-hati ya. Kadang-kadang gini, kalau nggak dicontohkan nggak jelas. Soalnya gini ya, enggak gini bener. Harusnya nutup auratnya itu sama dengan posisi ketika sholat, ya. Gini. Ya. Embo, ini contoh ya. Lah, maaf. Lo enggak, ini biar nanti sampean ketika rungokno to. Loh, banyak yang sembrono gini ya. Terus, nah rambutnya kelihatan. Biasanya yang sok-sok artis ini. Kan biasanya dia kalau pakai jilbab, kalau apa jenenge gaya-gaya orang gedongan, orang yang agak gimana gitu kan, pakai jilbabnya itu nggak ditutup gini nggak, tapi kan rambutnya diketokno titik, ini model gaya piye ngono kan, model kan kayak gitu. Nah itu nggak boleh loh. Saya itu sering ngingetin, Bu mohon maaf rambutnya kelihatan, Ibu rambutnya harus ditutup. Nggak boleh kan selama ikhram, masih kondisi ikhram, belum lepas ikhram, rambutnya ketok ngelewer ini. Ibu mohon maaf Ibu rambutnya kelihatan, cepet. Nah kalau seperti itu dam, enggak apa-apa, pokoknya cepet. Lali kok, gak roh kok. Nah sing sembrono mana ya iku, masuk hotel saking kesenengan ya apa maneh ra tau turu hotel. Begitu masuk hotel kan, wah ono AC ini, kondisinya enak bersih, seweneng geletak seret, lepas semua, sisiran lagi, rambutnya banyak yang lepas. Padahal lepas rambut dam, hati-hati. Nah kayak mana jamaah lali sing lanang biasanya awal-awal katoan, kan nggak boleh pakai pakaian yang berjahit. Makanya kalau saya itu sering mau niat, ayo sebelum kita masuk niat, bapak-bapak mohon maaf yang pakai celana dalam dilepas, ayo sing sempakan sing katokan dicopot. Nggih kula sik katokan. Lali katoke gak dicoplok. Ini gak ngerti. Dah. Wa tamamul imani utawi sempurnane iman. Wa tamamul imani utawi sempurnane iman iku bil jihadi, kelawan jihad. Apa jihad itu? Nah, perang jere. Ini kalau di sini jihad itu aibid du'ai, tegese kelawan ajak-ajak ila dinil haqqi, maring agama al haqqi kang bener,
mengajak kepada ajaran yang benar dengan cara yang benar, itu namanya jihad. Mengajak kepada kebenaran dengan menggunakan cara yang benar, mengajak kepada kebaikan dengan menggunakan cara yang baik, mengajak kepada kebenaran dengan menggunakan cara yang benar, itu namanya jihad. Kama kaya keterangan kala kang ngendika hu ing ma sapa As-Sayyid Ali Al-Jurjani fit ta'rifat ing dalam kitab At-Ta'rifat. Sempurnanya iman itu dengan jihad. Nah ini yang banyak disalah persepsikan oleh orang-orang yang menganggap jihad itu harus angkat senjata. Kalau enggak gitu, enggak mau jihad, imannya enggak sempurna. Nah, sampai adzannya dirubah hayya alal jihad. Ini kan orang-orang yang kurang beres. Ajarannya siapa? Enggak ada tuntunannya. Gitu katanya kalau ngelakoni apa-apa enggak ada tuntunannya, bid'ah, syirik, macam-macam lah. Hayya alal jihad itu tuntunannya siapa? Wis cah nom-nom diganti hayya alal nikah ngono. Hayya alal rabi ngono wis ngawur tok. Satu lagi. Wal maqalatu sadisatu, utawi makalah kang kaping 6 iku an Abdullah ibn Mubarak, dan riwayatakan saking Abdullah ibn Mubarak, kayak ngaji siang tadi juga riwayat dari Abdullah bin Mubarak. Hafidil Qadi Nuh Al-Marwazi, dadi putune Al-Qadi Nuh dawuhe ngeten, man shalla kulla yaumin 12 rakaatan, man utawi sapa wonge iku shalla lamun salat sunnah sapa wong, tulisi salat sunnah, man utawi sapa wonge iku shalla lamun salat sunnah sapa man kulla yaumin ing dalam saben dina 12 kelawan rolas apane rakaatan rakaate, apa saja 12 rakaat itu, wahia utawi 12 rakaatan iku rakaatani rong rakaat qabla subhin ing dalam sadurunge subuh, qabliyah subuh 2 rakaat, wa rakaatani lan rong rakaat qabla zuhrin ing dalam sadurunge zuhur, qabliyah zuhur 2 rakaat berarti 4, wa rakaatani lan rong rakaat ba'daha ing dalam sause zuhur, ba'diyah zuhur 2 rakaat udah 6, wa arba'i rakaatin wa arba'a rakaatin lan 4 rakaat qabla asrin ing dalam sadurunge asar, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat salam 2 rakaat salam berarti udah 10, wa rakaatani lan rong rakaat ba'da maghribin ing dalam sadurung ing dalam sause maghrib, 2 rakaat ba'diyah maghrib berarti jumlahnya 12. Siapa yang mengerjakan sholat-sholat itu apa saja tadi? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib, faqad adda mongko teman-teman nekani sapa man haqqos sholati ing hake salat, sesungguhnya dia sudah memenuhi haknya salat. Liqaulihi krana ana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an, rahima ngerahmati menyayangi sapa Allahu Gusti Allah imra'an ing seseorang shalla kang salat sapa imra'an qabla al-asri ing dalam sadurunge salat fardu asar arba'an kelawan 4 rakaat. Siapa yang mau menjalankan salat qabliyah asar 4 rakaat dengan cara 2 rakaat salam 2 rakaat salam, maka dia disayangi Allah, diwelasi Allah, dirahmati Allah. Dilakoni nggih? Terutama yang putra ini jarang qabliyah ba'diyah. Ayo yang lanang, yang lanang. Nah yang putri alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah. Udah jadi budaya qabliyah ba'diyah itu. Cuma hati-hati yang nggak boleh ba'diyah asar nggak ada. Ba'diyah subuh juga nggak ada. Loh, habis asar kau sholat lagi apa? Ba'diyah dah. Lagi bersubuh kok sholat maneh?
duha. Oh, kirain ba'diyah subuh, ternyata Allah. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana iku yusolli nglakoni salat sunnah sapa Kanjeng Nabi qablaha ing dalam sadurunge asar arba'an kelawan patang rakaat. Rasulullah sebelum salat fardu asar itu selalu salat 4 rakaat yafsilu kang misah sapa Kanjeng Nabi bainahunna ing dalam antarane arba'an bitaslimi kelawan salam. Maksudnya 4 rakaat itu dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, karena ada yang 4 rakaat sekaligus 1 salaman. Wali Tabrani lan riwayat kedua Imam Tabrani, man shalla arba'a raka'atin qabla al-'asri harramallahu badanahu 'alan nar. Man utawi sapa wonge iku shalla lamun nglakoni salat sunnah sapa man arba'a raka'atin ing 4 rakaat qabla al-'asri ing dalam sadurunge salat fardu asar, harrama mongko ngaramaken sapa Allahu Gusti Allah badanahu ing badane man alan nari ing atas neraka, diharamkan badannya atas api neraka. Siapa yang mau mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat fardu asar, maka diharamkan badannya dari neraka. Berarti sholat asar itu dadi 8 rakaat nggih. Sholat fardunya 4 rakaat, sholat qobliyahnya 4 rakaat. Berarti asar 8 rakaat. Sinten sing sampun istiqomah ngeten? Sinten sing istiqomah ngeten ayo. Kalau subuh berapa rakaat? Kalau subuh ditambah duha berapa rakaat? Ya. Wa naqalalan nukil riwayat nanti mau sapa Syekh Khalil Ar-Rasyidi min ad-Dimyati saking Imam ad-Dimyati fil Muttajir Ar-Rabih ing dalam kitab Al-Muttajir Ar-Rabih, judulnya kitabnya keren, Al-Muttajir Ar-Rabih, pedagang yang beruntung. Min khabari Muslimin saking hadis riwayat Imam Muslim, dawuh ngeten, dawuh Kanjeng Nabi, ma min abdin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yaumin sintai asyarata raka'atan tatawuan ghairu faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Masya Allah. Ma min abdin ora ana utawi kawula yusolli kang salat sapa abad lillahi karena Allah Ta'ala fi kulli yaumin ing dalam setiap hari sintai asyarata kelawan rolas apane rakaatan rakaate tatawuan krono ibadah sunnah ghairu faridatin sak liyane salat fardu ora ana iku illa bana kejaba mbangun sapa Allahu Gusti Allah lahu krono are abad baitan ing omah fil jannati ing dalam swarga. Siapa saja yang mengerjakan sholat sunnah di samping sholat fardu tentu setiap hari 12 rakaat, maka dia dibangunkan istana di surga oleh Allah. Masya Allah, ini kok gak dilakoni emane, padahal ya sholatnya wes fardu eman gak dilakoni eman. Zada nambahi sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi arba'an ing 4 rakaat qabla dzuhri ing dalam sadurunge sholat zuhur. Qobliyah duhurnya 4 rakaat sama 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Yang 2 rakaat itu sunnah muakkad, yang 2 rakaat ghairu muakkad. Ba'diyah duhur juga 4 rakaat, 2 rakaatnya muakkad, 2 rakaatnya ghairu muakkad. Jadi zuhur itu 12 rakaat. Nah ya, qobliyahnya 4 rakaat, fardu duhurnya 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat. Cara mengerjakannya, qobliyah 2 rakaat salam 2 rakaat salam, jumlahnya 4. Kemudian fardu duhur, setelah itu ba'diyah duhur 4 rakaat, 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Jumlah keseluruhan sholat duhur adalah 12 rakaat. Apalagi ditambah sholat ba'diyatul wudu 2 rakaat,
Sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. 4 berarti jumlah zuhurnya 16 rakaat. Keren nggak? Wah, kalau ada ketua parpol yang sholat zuhurnya 16 rakaat, malam ini saya menyatakan ikut gabung partainya. Gasang guyu. Ayo anak-anak yang sudah yang istiqomah menjalankan sholat duhur 16 rakaat, matur ke Abah tak kasih hadiah. Nah, kalau cuman sekali ya enggak lah. Oh, cuman sekali. Ayo tak kasih hadiah. Arba'an qabla dzuhri wa raka'ataini lan rakaat ba'da ing dalam sause zuhur, wa raka'ataini lan rong rakaat ba'dal maghribi ing dalam sause maghrib, wa raka'ataini lan rong rakaat ba'dal isya'i ing dalam sause isya, wa raka'ataini lan rong rakaat qabla sholatil ghidai ing dalam saurunge ing dalam sadurunge salat subuh. Subuh. Denger nggak? Denger nggak? Reaksinya? Oh, mulet. Wali Tabrani lan kedua Imam Tabrani, man shalla qabla dzuri arba'a raka'atin ka'annama tahajjada bihinna min lailatihi. Lho, padha karo tahajud lho. Man utawi sapa wonge iku sholat, lamun sholat sapa man qabla dzuri ing dalam sadurunge zuhur arba' rakaatin kelawan 4 rakaat ka'annama tahajjada, kaya-kaya sak temene sholat tahajud sapa man bihinna kelawan arba' rakaatin min lailatihi saking wengine man. Sholat qobliyah zuhur 4 rakaat padha karo tahajud ganjarane. Tahajud males, qobliyah zuhur gak tahu. Ngono kaya urip ya. Waman utawi sapa wonge, ya Allah, waman utawi sapa wonge iku sholat lamun sholat sapa man hunna ing mau ndi arba' rakaatin ba'dal isya'i ing dalam sause sholat isya kamislihinna, mongko koyok sepadane arba' rakaatin min lailatul qadri saking lailatul qadar. Masya Allah, Ba'diyah Isya 4 rakaat itu sama dengan sholat 4 rakaat pas Lailatul Qadar, berarti dikalikan 1000 malam. Ngono kok gak dilakoni yo wong urip. Masya Allah, setelah sholat jamaah Isya terus ngelakoni sholat sunnah 4 rakaat, itu pahalanya sama dengan sholat 4 rakaat pas Lailatul Qadar yang khairun min alfi, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu zaman padha karo salat 4 rakaat selama 83 tahun 3 bulan tanpa henti. Masya Allah. Padahal seumur hidupmu mbah tahu menangi Lailatul Qadar mbah enggak? Si Lailatul Qadar enggak tahu oleh, enggak tahu dapat, enggak pernah dapat Lailatul Qadar. Ba'diyah Isya 4 rakaat enggak pernah jalanin, kok urip ya? Allah, ini ngerti apa pentingnya wong ngerti ning kene iki. Jadi sampean jangan ngeremehkan orang alim. Orang alim itu gampang, nguber pahalamu itu gampang. Kamu dapat pahala berapa dari ibadah bertahun-tahun? Orang alim bisa secepat kilat seret terkejar pahala kamu. Kenapa? Dia tahu triknya, dia tahu teorinya. Nah, kalau kamu wis pak ibadah titik goblok bisa. Lah kalau orang alim kan tahu, wong alim nggak ngerti triknya. Oh, ini trik untuk cepet nguber pahala. Sret. Oh, ini trik untuk menghapus dosa. Lep. Kowe orang ngerti carane ngapus dosa mundung-mundungan. Orang ngerti carane nguber pahala ibadahmu. Sembuh, semoga-moga selamat ae.
Wa min samma sik tondok ditekakno titik. Wa min samma lan saking mengkono-mengkono hadis kala ngendika sapa Ibnu Mas'ud, laisa syai'un ya'dilu sholatal laili, laisa ora ana apa syai'un ya sesuatu, laisa ora ana apa syai'un sesuatu ya'dilu kang bandingi apa syai' sholatal laili ing salat malam min sholatin nahari saking salat rino apa illa arba'an qabla dhuhri, kejaba 4 rakaat qabla dhuhri ing dalam sadurunge salat zuhur. Yang bisa mengimbangi salat malam tahajud itu hanya 4 rakaat qabla zuhur. Wa fadluhunna utawi keutamaane arba'an qabla dhuhri, wa fadluhunna utawi keutamaane arba'an qabla dhuhri, salat 4 rakaat sebelum zuhur, ala sholatin nahari ngungkuli ing atase salat rino iku kafadli sholatil jamaati kaya keutamaane salat berjamaah, ala sholatil wahidi ngungkuli ing atase salat ijen 17 derajat. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana iku yusolli nindakaken salat sapa Kanjeng Nabi hinna ing arba'an qabla dhuhri, istiqomah Kanjeng Nabi 4 rakaat sebelum zuhur itu. Wa yutilu lan dawaaken sapa Kanjeng Nabi fihinna ing dalam arba'an qabla zuhri dawaaken ar-ruku'a ing rukuk was sujud lan ing sujud. Jangan tanya Rasulullah kalau sholat rukuknya lama, sujudnya lama. Sampeyan jajal sholat diimami karo sholat jamaah nang imame nek sujud suwi, rukuke suwi, demo to sampean. Tengok sholat duhur misalnya 20 menit entek makmume jere. Allah ya Allah ya Karim. Kadang sampean imame kesuwen ning gremeng kok Bismillahirrahmanirrahim. Ngono ku sampean wis gak betah. Mo kulo wae lek kesuwen ngono. Gak genah iki. Wa yaqulu lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, innaha sa'atun yuftahu fiha abwabus sama. 4 rakaat sebelum zuhur itu Rasulullah nggak pernah meninggalkan. Kenapa? Innaha sak temene sa'ah, waktu itu iku sa'atun saat yuftahu kang den buka fiha ing dalam saat apa abwabus samai, piro-piro pintu langit. Itu saat dimana pintu-pintu langit dibuka. Makanya fa uhibbu mongko seneng sapa ingsun Kanjeng Nabi ay yus'ada yen to den unggahaken li kedua ingsun fiha ing dalam saah apa amalun sholihun, amal soleh. Aku pengen nonggone waktu iku amal solehku diunggahno. Nah wis sampeyan riyen wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pengajian kitab Nasaihul Ibad kita lanjut hari Ahad malam Senin mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.